Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini berjudul Membangun Dunia yang Damai Berdasarkan Islam. Sebuah kajian yang disampaikan oleh Muhammad Sujono Projosiswoyo. Para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dapat disangkal pada abad ke-20 Masehi ini merupakan kebangkitan dunia barat dengan kekuatan alat perangnya, ekonominya, politik, dan informasinya. Barat menguasai wilayah dan rakyat yang amat luas dan amat besar jumlahnya. Bila kita melihat tren yang berkembang di dunia sekarang ini, maka proses pembentukan kebudayaan dunia seperti sedang dikendalikan oleh dunia barat, dari gaya hidup, mode, film, hiburan sampai pemaksaan barat terhadap dunia untuk menandatangani perjanjian pelarangan pembuatan dan pemakaian kekuasaan barat menggambarkan betapa barat berusaha mempertahankan dominasinya. Kini jika ada kekuatan politik suatu negara yang tidak toleran dan anti barat, maka dengan serta-merta ia akan dikucilkan atas nama masyarakat internasional oleh atau PBB. Amerika Serikat memimpin dunia barat, menganggap negara-negara dunia sebagai jajahannya yang harus tunduk kepadanya. Negara-negara Karibia, Filipina, Eropa, Timur Tengah, Korea Selatan, dan Jepang merupakan contoh bagaimana mereka digiring untuk mendukung kepentingan Amerika Serikat. Masyarakat barat sekarang ini justru di satu sisi memang semakin maju, tetapi di sisi yang lainnya semakin plural. Saya ulangi lagi, semakin plural, heterogen, dan semakin kehilangan makna hidup. Sekarang ini banyak kritikan dilontarkan kepada kebudayaan barat yang telah terjerumus menjadi kebudayaan materialistik, mengukur kemanusiaan dari sudut materi belaka. Kebudayaan barat mengukur kebahagiaan dan kesengsaraan manusia dengan semangat serba benda, materialistik. Dewasa ini kalangan ilmuwan dan para pengamat sosial ramai memperbincangkan ikhwal kehidupan manusia di abad mendatang, yaitu abad ke-21 yang ditandai dengan teknologi yang begitu canggih dan kemajuan ilmu yang amat mengagumkan. Menurut paham dunia barat yang materialistik,
agama tidak berperan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, tetapi negaralah yang dapat mengatur distribusi pendapatan rakyatnya. Yang dapat menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat adalah negara-negara yang lebih sekuler. Ada satu basis yang sama dalam filsafat barat ini, yaitu masyarakat barat sama-sama menyembah kepentingan hedonistik, materialistik, egoistik, dan nafsu terendah manusia. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kecenderungan manusia barat terhadap kesenangan duniawi dengan aneka ragam macamnya telah menumbuhkan kecintaan mereka terhadap berbagai macam ajaran dan filsafat duniawi, yang pada gilirannya menyebabkan mereka lebih mencintai para tokoh dan pakar duniawi ketimbang mencintai para rasul dan para nabi yang membawa petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala. Menurut mereka, dunia kini dihadapkan pada suatu kejadian yang tidak dapat diperhitungkan, penuh ketidakpastian yang mengandung risiko tanpa jaminan apapun. Manusia di dunia barat telah terperosok menjadi terlalu cinta dan akrab dengan kehidupan duniawi. Maka syahwat atau hawa nafsu dan kesenangannya yang tidak kenal puas itu akan terus saja syarat dan meronta-ronta. Pada akhirnya manusia barat itu tidak mampu lagi membedakan mana yang halal dan mana yang haram, antara kebaikan dan kejahatan, antara sarana dan tujuan, dan sudah tidak bisa membedakan lagi mana jalur yang menuju ke surga. Saya ulangi lagi. Dan sudah tidak bisa membedakan lagi mana jalur yang menuju ke surga dan mana pula jalur yang menuju ke neraka. Bahkan karena begitu lekat cintanya terhadap kehidupan duniawi, sehingga masyarakat barat sudah tidak sadar lagi akan kedahsyatannya azab neraka itu. Semua tertutup oleh kesenangan dan kesibukan dalam memenuhi syahwat dan hawa nafsunya. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, bagi seorang muslim, orientasi ke masa depan memang perlu dan amat sangat penting. Namun manusia harus tidak boleh bergeser dari tujuan hidup yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai terlena oleh rayuan kehidupan duniawi yang bersifat fana itu. Akhir dan puncak dari segenap kehidupan di dunia yang fana ini adalah kiamat. Kiamat kendatipun data-datanya non-empiris yang tidak bisa dilacak oleh kemampuan manusia, namun setiap manusia muslim menyadari sepenuhnya akan kehadirannya tanpa ragu sedikit pun. Segenap ikhwal
kiamat yang dituturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya pasti akan terjadi, termasuk perhitungan dan penimbangan amal dengan segenap pembalasannya, yaitu surga ataupun neraka. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan sekian dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.